Tahun ini gue lagi tertarik banget sama produk-produk barunya Samsung. Bahkan sekarang gue lagi pakai Note 20 Ultra, buat daily driver, smartwatch, juga gue pakai Galaxy Watch 3 ya. Dan juga TWS gue pakai Galaxy Buds Plus. Tapi terus terang masih ada dua device lain dari Samsung yang bikin gue naksir banget. Ada Galaxy Z Fold 2 sama Galaxy Tab S7 Plus. Kalau Z Fold 2 kemarin gue udah bikin videonya, sekarang giliran nih Tab S7 Plus. Kenapa Galaxy Tab S7 Plus ini menarik? Sebenarnya simpel aja, cuma Samsung yang punya tablet Android dengan spesifikasi paling flagship yang bisa nyaingin iPad Pro 2020. Sebenarnya udah dari tahun lalu sih, Tab S6 juga punya spek flagship, dan spek di S7 Plus ini lebih tinggi lagi. Otomatis nggak ada saingan di segmen tablet Android. Intinya siapa sih yang nggak ngiler ya tablet yang pakai Snapdragon 865 Plus, RAM 8GB, storage 256GB. Secara tablet bakal lebih sering dipakai buat multitasking. Makanya spek flagship begini itu pasti bakal benar-benar kepake banget. Setelah chipset, yang bikin gua naksir adalah layarnya. Dimensinya nggak nanggung-nanggung, 12,4 inci. Ini sih udah kayak laptop yang nggak pakai keyboard. Super duper lega banget mandangin layarnya. Ini juga jadi penunjang buat multitasking, karena ketika kita buka dua apps atau lebih, tampilannya masih kelihatan jelas. Dan ngomongin soal layar, ada satu upgrade dari seri sebelumnya yang paling gua suka. Yes, apalagi kalau bukan refresh rate. Layar lega tapi kalau kualitasnya jelek itu kan bakal mubazir. Tapi di Tab S7 Plus ini layar leganya punya resolusi tinggi, support HDR10 Plus sama refresh rate 120Hz. Jadi enak banget ya, pas scrolling layarnya itu smooth maksimal. Mungkin awalnya kita bakal mikir tablet segede 12,4 inci apa iya ya nyaman dipegang? Apa iya nggak pegel pas pakai lama? Kalau dari dimensi ya pastinya emang gede ya, secara panjangnya hampir 30 cm dan lebarnya itu nyaris 20 cm. Tapi menurut gua tetap nyaman karena kuncinya ada di ketebalannya. Nah, bodi Tab S7 Plus ini benar-benar tipis banget, cuma 5,7 mm, makanya Samsung pakai material metal buat backdoor dan juga frame atau tulangnya biar nggak ringkih. Jadi segede apapun dimensinya, kalau bodinya itu tipis bakal nyaman-nyaman aja dipakai buat jangka waktu lama sekalipun. Dan juga siapa tahu ya, di antara kalian ada yang mentingin atau merhatiin banget sisi desain, harusnya sih bakal happy sama desain Tab S7 Plus ini. Karena selain bodinya tipis, bezel layarnya ternyata juga sama tipisnya, jadi nggak bikin risih pas dilihat. Ukuran bezelnya ini pas lah buat dijadiin pegangan atau grip ya. Nah, sebenarnya kalau layar gede itu enak dipakai buat ngapain sih? Paling nggak jauh-jauh dari main game atau nonton video kan. Nah, yang gue suka di Tab S7 Plus ini, speakernya itu ada 4 di setiap sudut-sudutnya. Dijamin itu bakal manjain kuping banget. Secara kuping kita dikepung ya sama speaker hasil tuningan AKG. Tapi itu kan buat yang pakai tablet buat kebutuhan multimedia atau hiburan ya. Gimana kalau misalnya dipakai buat hal-hal yang lebih produktif? Nah, soal ini aman karena di dalam boxnya udah dilengkapin stylus. Makanya ini mirip Galaxy Note terbaru, di mana stylusnya udah built-in Bluetooth, accelerometer dan juga gyro. Nah, kebetulan kalau gua itu kan bukan tipikal orang yang suka ngegambar atau nyoret-nyoret. Tapi pas gua coba, feel responsivitasnya itu udah top banget ya, udah kayak nulis beneran di kertas. Apalagi juga ada efek suara gesekannya. Ujung stylusnya presisi banget ke layar, secara latensinya rendah banget, cuma 9 millisecond. Buat yang hobi atau emang kerjaan yang ngegambar sih sebenarnya pasti asik banget ya, karena bakal dapat software Clip Studio Paint yang ini gratis ya selama 6 bulan. Tapi sekali lagi sayangnya kalau gua nggak pakai karena gua nggak bisa gambar. Nah, paling kalau gua pakai ya sesekali aja ya buat bikin brief. Biasanya gua juga pakai untuk Samsung Notes ya, itu langsung bisa nulis-nulis di situ, bisa insert diagram atau tabel juga ya kalau misalnya perlu. Kalau seandainya tulisan kita itu jelek, ya intinya selama nggak berantakan banget ya, itu pasti bisa di-convert otomatis jadi teks. Kalau miring-miring itu juga bisa dibikin otomatis jadi lurus ya. Nah, nanti setelah selesai nulis-nulis, bikin brief, filenya itu bisa di-save ke macam-macam format yang familiar ya, kayak PDF atau PowerPoint misalnya. Iya, seandainya diperluin kita juga bisa nambahin voice recording ya pas lagi bikin catatan atau coretan, persis kayak yang ada di Note 20 series.
Dan yang namanya ngomongin device Samsung buat produktivitas udah pasti bakal ngomongin Samsung DeX. Secara yang sekarang ini udah bisa wireless ya, nggak perlu pakai kabel lagi. Kalau fitur ini gue sering pakai, misalnya buat nonton bareng-bareng atau buat presentasi juga bisa. Yang penting TV-nya udah mendukung. Positioning tablet ini bisa dibilang pelengkap setelah ada smartphone dan juga laptop. Tapi bukan cuma pelengkap aja sebenarnya. Buat kalian yang mobilitasnya itu tinggi dan pengen praktis, Tab 7 Plus ini bisa kalian tambahin keyboard. Jadi bisa banget ya buat sebagai pengganti laptop. Apalagi kalau chipsetnya ini high end. Jadi bisa diajak buat kerja berat juga. Selain itu, Samsung Galaxy Tab S7 Plus ini juga punya baterai yang gede banget 10.090 mAh dan dukungan fast charging 45 watt. Kalau misalnya kalian pakai yang casan 45 watt ini, otomatis nanti bakal muncul tulisan Super Fast Charging 2.0. Nah, buat daya tahan baterainya sih tergantung pemakaian ya. Tapi di sini gue pakai buat streaming film di Netflix dari sekitar jam 7 malam itu sampai jam 12 dini hari, baterainya masih sisa di atas 60%. Kalau dipakai buat dengerin musik sama penggunaan standar sih itu pasti bisa seharian. Hal terakhir yang gue bahas di sini adalah soal kamera. Samsung Galaxy Tab S7 Plus ngandelin modul dual kamera belakang dan satu kamera depan. Kamera belakangnya itu 13 megapiksel f2.0 dan 5 megapiksel f2.2 ultra wide. UI kameranya ini standar HP Samsung dengan fitur minimalis dan gampang dipakai. Ada mode Pro, Live Focus, ada Night Mode, ada juga single take yang dulu pertama kali ada di Galaxy S20 series ya, buat ngambil foto ataupun video secara barengan cuman dalam sekali pencet. Nah, kalau kamera depannya itu cuma satu, resolusinya 8 megapiksel f2.0. Fitur-fitur kameranya kurang lebih mirip sama yang kamera belakang, tapi menariknya kalau posisi tabletnya kita buat landscape, letak kameranya itu jadi pas banget di tengah layar. Jadi gue coba pakai buat meeting online ya, pakai Zoom, Google Meet atau apps conference call sejenis lainnya, yaitu hasilnya oke dan kita akan ngadep pas banget ke kameranya. Otomatis lebih mantep lah dibanding kamera webcam yang ada di laptop. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Maksimumnya itu cuma di 4K 30 fps. Jadi ini adalah contoh perekaman dari kamera depan Samsung Galaxy Tab S7 Plus. 7 Plus kan bang? Betul. Kalau tertarik mau beli, kita harus siapin dana 16 juta. Emang sama sekali nggak murah, tapi ya emang beginilah kalau nyari tablet flagship yang lengkap. Chipsetnya udah paling kenceng, bisa pakai SIM card, layar gede dan jernih banget, udah 120 Hz pula, dapat stylus gratis, speakernya surround ada 4, baterainya juga awet banget asli. Ini komplit.